Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang kelas 11. Ayeuna asup kana materi kedua nyaeta sisindiran. Sisindiran salah sahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi atawa ugeran nyaeta sisindiran. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir, hartina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu tokmol. Dina sastra Indonesia mah sisindiran teh sok disebut pantun. Jadi sisindiran merupakan salah satu hasil karya sastra Sunda yang dibangun dengan puisi. Kalau bahasa Sunda itu ugeran ya, yaitu sisindiran namanya. Sisindiran tuh asalnya dari kata sindir, artinya omongan atau ceritaan yang digelintirkan, yang dikesan yang digoreng kalau zaman sekarang, atau tidak sesuai faktanya gitu ya. Dalam sastra Indonesia mah sisindiran tuh suka disebut pantun. Jadi sambil ngebanyol, sambil bercanda ya. Nilik dina wanguna sisindiran kauger atau dibatasi dengan purwakanti sasaruan kecap atau engang. Jumlah engang itu suku kata ya Naya, dina unggal jajar atau pada lisan. Jeung jumlah pada lisan dina unggal pada. Kukituna sisindiran teh kaasup kana karya sastra wangun ugeran. Jadi dilihat dari bangunnya, sisindiran itu dibatasi oleh beberapa kata, suku kata pada tiap pada lisan, tiap kalimat ya, tiap baris, dan jumlah baris pada setiap kalimat. Dengan begitu sisindiran tuh termasuk dalam sastra bangun puisi ya. Nah ya, kalau kauger itu dibatasi, purwakanti adalah katanya, engang itu suku katanya, jajar itu baris ya, pada lisan pada itu adalah kalimat ya. Nah, berikut ada jenis sisindiran namanya rarakitan ya. Disebut rarakitan lantaran kecap mimitina dina pada lisan ya. Di atas ada contohnya nih, contoh rarakitan. Kamana jalan ka Yogya, kaditu ka pangrumusan. Kamana jalan ka surga, kaditu ka pangaosan. Lihat suku kata di depan ya. Yang suku kata di depan A dengan C itu sama-sama ka mana. Suku kata depan yang B dan D itu sama, kaditu. Jadi disebut rarakitan karena kata awalnya pada baris yaitu sama. Jadi kalau apa jenis sisindiran rakitan? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kata awalnya sama. Yang A dengan C, B dengan D itu namanya jenis sisindiran rarakitan. Jumlah suku katanya tiap baris adalah ada 8. Gimana 8? Yang ke-1 K, kedua ma, ketiga na, keempat ja, kelima lan, keenam ka, ketujuh yok, kedelapan ya. Jadi ada 8 enggang dina pada lisan. Semuanya sama. Satu kalimat itu 8 suku kata ya. Jadi rarakitan itu dicirikan dengan tiap awal kata itu sama. A, C, B, D gitu ya Naya. Lanjut ke jenis sisindiran paparikan. Disebut paparikan lantaran kecap nuni garis bawahi seperti contoh di atas ya. Katumbiri di Cigelis, ti Citerep kaci amis, kaciri serinu gelis, mun ditetep beki manis tuh ya. Jadi sorana tuh pengucapan ya, hampir mirip, hampir sama ya, seperti yang di garis bawah di atas. A dengan C sama, B dengan D. A dan C sama-sama gelis,
B dan D sama belakangnya is ya. Tuh, jadi kalau yang paparikan mah ciri-cirinya setiap belakang suku katanya itu sama. Is semua ya. Kalau tadi rarakitan mah awalnya, kalau paparikan adalah di belakangnya gitu ya. Tuh ada cangkang, ada esi ya. Ada ada isinya, ada kulitnya. Kalau cangkang kan kulit tuh, kulitnya yang atas. Kalau yang bawah itu isi ya. Cigelis dengan gelis, ciamis dengan manis ya. Jumlah engangnya sama, ada 8 suku kata. Ada 8 suku kata, itu adalah K itu pertama, tum itu kedua, bi itu ketiga, ri itu keempat, di itu kelima, ci itu keenam, g itu ketujuh, lis itu kedelapan. Ada 8 suku kata. Rarakitan dan paparikan jumlah suku katanya 8 setiap baris. Dan kita selanjutnya ada lagi namanya jenis sindiran wawangsalan ya. Kalau wawangsalan ini sama dengan tebak-tebakan ya, tapi dia terselip dari kata-kata pantun di atas nih. Contohnya nih ya, tebenang di hurang sawah, tebenang di pika memet, hurang sawah teh si metu. Artinya begitu. Jadi dari kata sora simet sarua padeket jeung sora di pika memet. Jadi kata simet itu sama dengan kata pendekatan dari di pika memet ya. Kalian harus tahu dulu artinya, baru bisa menjawab tebak-tebakan dari si wawangsalan ini. Makanya dibangun dengan 2 baris dan juga tetap 8 suku kata. Yang kata pertama te, yang kedua be, yang ketiga nang, yang keempat di, yang kelima hu, yang keenam rang, yang ketujuh sa, yang kedelapan wah, ya kan? Tebenang di hurang sawah itu ada 8 suku kata, tiap barisnya sama. Jadi pantun pada sindiran ini ada 8 suku kata tiap satu baris ya, cuman jenisnya saja yang berbeda ya. Nah, contoh lainnya nih, imah ngambang di sagara, moal kapalangnya bela, imah ngambang di sagara teh kapal. Jadi kenapa bisa kapal? Karena tersirat dari kata kapalang. Sora kapalang sarua padeket jeung sora kapal. Jadi kata kapalang sama cara penyebutannya dengan kata kapal. Jadi rumah yang ngambang di kali tidak akan bertabrakan, jadinya menang. Jadi rumah yang ngambang di kali itu apa ya? Yang di laut, bukan kali, sagara tuh laut ya. Apa ya kak? Begitu ya Naya. Jadi jenis sindiran itu ada 3. Yang pertama rarakitan, paparikan, wawangsalan. Kalau rarakitan itu cirinya di awal kata, kalau paparikan itu di akhir kata, kalau wawangsalan itu adalah tebak-tebakan di tiap suku kata. Begitu ya Naya, paham ya? Lanjut kita ke Pangjember Basa ya. Nah, Pangjember Basa ini namanya tata rucingan ya. Tata rucingan itu mirip sama wawangsalan ya. Cuman kalau ini lebih logis. Nah, bukan menjawab dari suku kata, melainkan jawab aslinya aja. Apa gitu ya. Nah, tata rucingan teh kaasup kana kaulinan anu mangrupa pananya, anu jawabna kudu diteguh. Ari sebab nama kalimah pananya anu diajukeun teh jawabana henteu langsung atawa saujaratna, tapi kudu diteguh heula. Jadi jawabannya itu harus benar-benar logis ya, sesuai kenyataannya, bukan harus sama dengan suku kata yang ada di
baris di kalimat tersebut, bukan seperti wawangsalan. Mirip, cuman kalau wawangsalan karena pantun jadi harus sama penyebutannya katanya ya. Kalau tata rucingan dia tebak-tebakan, cuman tidak harus sama penyebutan katanya ya. Seperti nih contohnya, cing naon ari budak letik ngambai paujit. Ayo apa kalau anak kecil yang bisa melambai ke bawah nih? Jawabannya jarum dan benang. Kenapa jarum? Jarum kan kecil ya, seperti anak kecil tuh, jarum kecil nambai pajit kan. Namanya benang itu bisa mengambai-ngambai ya. Nah, jawabannya teh kudu logis tuh. Jawaban teh kudu logis, bisa wae diheureuikeun, bisa aja bercandain jawabannya. Nggak logis tapi ya menyerempet logis lah, namanya juga dibercandain ya. Jadi jawabannya jarum. Lantaran dina jarum teh sok aya benang ya. Nya disimpulkan jarum teh budak letik tuh. Disimpulkan jarum karena anak kecil. Kalau benang tuh nu ngambaina lir ibarat pejit. Ya, begitu. Contoh lainnya, dicokot endokna macok. Jawabnya salah. Diambil isinya, diambil telurnya, tapi bisa kesusuban gitu. Kalau telur kan dia halus ya cangkangnya ya. Kalau bisa macok namanya salak gitu. Jadi punya bentuknya seperti telur, tapi bisa kesusuban, namanya salak. Ada lagi, budak dugul ditato. Anak gundul tapi ditato. Apa jawabnya? Jawabnya endok puyuh, namanya telur puyuh. Kalau cangkang telur puyuh kan tuh kayak halus ya, bulat ya, tapi kayak ada tatoannya. Karena telur puyuh mah cangkangnya halus dan bercaknya hitam putih. Seperti itu ya Naya, harus logis. Nah, kalian bisa baca lagi nih sambil mencatat nih. Semoga bisa dipahami ya. Jadi tata rucingan ini mah hanya penambahan bahasa saja. Kata lain dari wawangsalan hampir sama. Cuman kalau wawangsalan mah tebak-tebakan yang harus jawabannya hampir mirip dengan suku kata di baris kalimatnya. Kalau tata rucingan mah tidak. Jawab sesuai logis ya, pemikiran kita ya, seperti yang tadi budak dugul ditato ya, benar botak tapi ditato, ya udah kayak endok puyuh. Karena endok puyuh mah ada, walaupun dia halus bulat tapi bercaknya hitam putih seperti ditato gitu ya. Lanjut ke pangjembar bahasa lagi nih ya. Ini di luar dari sisindiran, tetapi ibu menambahkan materi sedikit ya, karena akan tetap masuk ke materi kedua, nyaeta ngaguar kecap rajekan. Jadi kita melihat penjelasan dari kata-kata yang diulang-ulang ya. Kecap rajekan teh nyaeta kecap anu diwangun ku nyebut 2 kali atawa leuwih wangun dasarna, boh sabagian atawa sagemblengna. Nyusun kecap rajekan disebutna ngarajek, reduplikasi. Jadi kata rajekan itu merupakan kata yang dibangun dengan menyebut 2 kali atau lebih bangun dasarnya. Sebagian atau sebagian kata atau semuanya gitu ya. Menyusun kata rajekan juga disebut ngarajek, itu menduplikasi. Nih, di samping ada rupa rajekan ya. Yang pertama, dwilingga atau cara nyebutnya itu 2 kali. Nah, dwilingga juga mempunyai rupa, yaitu dwi murni dan dwi reka. Dwi murni, kecap rajekan anu wangun dasarna bari teu robah sorana. Jadi kalau dwi murni ini mengucapkan kata rajekan dengan dasarnya tidak merubah pengucapan. Contohnya, buku-buku, kuda-kuda, guru-guru gitu ya. Kalau dwi reka nih, kecap rajekan anu wangun dasarna bari robah sorana. Jadi kalau dwi reka itu merubah penyebutan, seperti bulak-balik, gulang-guling, tulas-tulis gitu ya. Kalau dwi reka. Jadi
Dwi lingga itu menyebut 2 kali. Ada dwi murni, tidak merubah kata, tidak merubah penyebutan, dan ada dwi reka, merubah penyebutan ya. Terus yang kedua rupanya itu ada trilingga. Tri. Ya, kalau tadi dwi 2 kali, kalau ini tri. Ku cara menyebutnya 3 kali, boh robah boh te. Jadi menyebut 3 kali bisa berubah, bisa tidak. Trilingga punya rupa ada dwi purwa dan dwi madya. Dwi purwa, kecap rajekan nudi wangun ku cara nyebut 2 kali engang. Mimiti wangun dasarna tuh. Contohnya tatajong. Jadi tatajong itu kecap aslinya, kata aslinya itu tajong. Tapi karena ada dwi purwa jadi taknya 2 kali, tatajong ya. Sesepak, papaling tuh itu namanya kata dwi purwa. Jadi kata awalnya itu disebut 2 kali ya. Karena kata kayak sesepak nih, sepak ya. Sesepak tuh. Kata aslinya mah sepak, tapi karena dipakai jadi dwi purwa jadi sesepak. Lanjut ada rupanya dwi madya. Kecap rajekan nu diwangun ku cara nyebut 2 kali. Sama 2 kali. Mengucapnya 2 kali. Tapi di panuntung. Panuntung wang dasar panuntung itu di akhirna. Contohnya sababaraha. Padahal aslinya apa? Sabaraha tuh ya. Sababaraha tuh itu asalnya dari sabaraha. Jadi baba tuh. Kalau panuntung itu bisa di tengah, bisa di belakang. Tos sakitu materi kedua ti ibunya mugia paham sadayana. Hatur nuhun tos ngadangu materi ti ibu tong hilap tugas nanya dikumpulkan karena GCR. Nah materinya oke ditulis karena buku tulisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.